Saya salah satu dosen di program studi manajemen industri Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Saya merupakan koordinator mata kuliah praktik perencanaan produksi optimal dengan kode mata kuliah yaitu MNI 1216. Untuk deskripsi mata kuliah praktik perencanaan produksi optimal, jadi mata kuliah ini mempelajari teknik perencanaan produksi dan pengambilan keputusan yang terdiri dari menentukan dan memecahkan masalah terkait kinerja dan evaluasi produksi, menentukan perakiraan permintaan, membuat perencanaan agregat, jadwal induk produksi, material requirement planning atau MRP, dan juga analisa pemecahan masalah dan pengambilan keputusan terkait dengan perencanaan produksi. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini atau learning outcome yang pertama, mampu menentukan hasil perakiraan permintaan berdasarkan metode time series dan kausatif secara mandiri, tepat dan akurat serta bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, mampu mengevaluasi kapasitas produksi secara mandiri, tepat dan akurat serta bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, mampu membuat perencanaan agregat, penjadwalan untuk produksi, kebutuhan bahan baku secara mandiri, tepat dan akurat serta bertanggung jawab. Kemudian yang keempat yaitu mampu melakukan pengambilan keputusan terkait dengan perencanaan produksi. Untuk referensi yang pertama, mahasiswa bisa menggunakan referensi buku yaitu Kuroko 2023 tentang Planning Production and Inventory Control dan penerbit yaitu Media Nusa Kreatif Malang. Untuk referensi yang kedua bisa menggunakan buku Jumadi tahun 2021 dengan judul yaitu Manajemen Operasi dengan penerbit yaitu CV Sarno Untung Purwodadi. Kemudian untuk referensi yang ketiga, mahasiswa bisa menggunakan buku dari Martono 2021 tentang perencanaan dan pengendalian produksi dengan penerbit yaitu Mampu Bandung. Kemudian untuk referensi yang keempat, Sampealo dan Astiara tahun 2024 dengan judul buku yaitu Manajemen Produksi. Untuk komponen penilaian terdiri dari 3 komponen penilaian. Yang pertama yaitu aktivitas partisipatif, di mana untuk komponen penilaian aktivitas partisipatif memiliki bobot yaitu 5%. Untuk deskripsinya yaitu keaktifan mahasiswa selama kegiatan perkuliahan di kelas. Kemudian untuk komponen penilaian hasil yang kedua yaitu hasil proyek, di mana komponen penilaian hasil proyek memiliki bobot penilaian paling besar yaitu 50%. Untuk deskripsinya yaitu mahasiswa mengerjakan proyek UTS dan UAS terkait dengan materi yang dipelajari di kelas. Untuk komponen penilaian yang ketiga yaitu terkait dengan kognitif atau pengetahuan. Yang pertama yaitu tugas, memiliki bobot 5% dengan deskripsi yaitu mengerjakan tugas makalah atau laporan atau tugas kelas atau tugas latihan di rumah. Kemudian yang kedua yaitu kuis, mahasiswa diberikan kuis pada saat UTS dan UAS dengan total bobot yaitu 10%. Dengan deskripsi mahasiswa mengerjakan kuis UTS dan UAS. Kemudian untuk kognitif yang ketiga yaitu ujian tengah semester dengan bobot 15%. Dengan deskripsi yaitu mahasiswa mengerjakan UTS dan komponen penilaian kognitif yang keempat yaitu ujian akhir semester dengan bobot 15%. Dengan deskripsi yaitu mahasiswa mengerjakan UAS dengan total bobot keseluruhan yaitu 100%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat ya. Tanpa kekurangan sedikitpun. Insyaallah hari ini kita akan masuk ke materi perakiraan jumlah produksi dengan pendekatan kuantitatif ya pada mata kuliah praktik perencanaan produksi MNI semester 4 ya. Baik, sebelum dimulai kita berdoa dulu ya. Baik, berdoa
Nah, di sini ada scan QR code ya untuk aplikasi Mentimeter. Ya, silakan dibuka handphonenya dan di scan QR code-nya. Sudah masuk semua? Sudah ya. Nah, baik ini. Belum pakai. Nah, apa yang ada di pikiran Anda ketika mendengar kata peramalan atau perakiraan? Oke, di sini ada asumsi, estimasi, membutuhkan data, prediksi. Ya, ada lagi yang lain? Perencanaan, oke. Ya, kira-kira apa ketika Anda mendengar kata perakiraan atau peramalan, apa yang ada di pikiran Anda? Atau ya yang muncul apa gitu ya? Praduga, ya. Apalagi? Kita lihat apakah masih ada. Nah, jadi yang muncul paling besar ini adalah yang paling paling dominan di antara jawaban kita semua seperti itu ya. Apa sudah? Sudah jawab semua? Sudah ya. Oke, kita lihat. Nah, di sini ini huruf atau kata yang paling besar ya. Ini kata asumsi. Artinya apa? Artinya sebagian besar dari Anda ketika mendengar kata peramalan atau perakiraan, itu yang ada di pikiran Anda adalah asumsi. Ya. Yang menurut Anda ketika mendengar kata peramalan lebih sesuai kira-kira dengan asumsi, praduga atau perkiraan? Perkiraan. Ya. Oke, jadi ketika mendengar kata peramalan atau perakiraan itu hal yang lebih terkait itu adalah perakiraan. Oke, kita lihat ya di sini di luar cuacanya mendung ya. Iya, betul. Nah, bisa nggak cuaca dilakukan perakiraan? Bisa. Di TV itu biasanya ada ya perakiraan cuaca. Iya. Nah, jadi contoh itu kita bisa melakukan perakiraan cuaca. Yang kira-kira apa? Cuacanya ya. Apakah hari ini panas? Apakah hari ini hujan? Atau kalaupun hujan, apakah hujannya besar, lebat? Ataukah hujan badai? Ataukah hanya hujan? Seperti itu. Begitu juga dalam hal perencanaan produksi. Jadi produksi itu bisa dikira-kira jumlahnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya jumlah produk yang diproduksi tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu sedikit, ya, disesuaikan dengan order dari customer. Ya, baik, kita lanjut, kita masuk lagi ke materi. Nah, jadi materi hari ini itu adalah forecasting, ya. Forecasting atau peramalan atau perkiraan. Ya. Nah, dalam proses forecasting yang pertama dilakukan yaitu adalah mengidentifikasi tujuan dari forecasting. Tujuan dari forecasting ini apa? Ya. Nah, itu harus ditetapkan terlebih dahulu. Kemudian setelah ditetapkan tujuannya apa, kemudian kumpulkan data historis. Jadi dalam melakukan forecasting itu diperlukan yang namanya historical data. Ya. Jadi Anda akan melakukan analisis ya. Kalau di perencanaan produksi itu pertama melakukan analisis secara kuantitatif. Nah, oleh karena itu Anda butuh angka-angka, di mana itu merupakan data historis perusahaan. Berapa jumlah yang diproduksi beberapa bulan ke belakang. Kemudian yang ketiga, plotkan data dan identifikasi pola. Nah, ini juga perlu dilakukan dalam melakukan peramalan produksi. Ya. Jadi dari 0 sampai 100. Ya. Maaf, ini katakanlah ini ya, ini adalah nilainya ya. Nilai ini adalah 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nah, contoh ya. Januari misalkan menurut Anda
saja ya produknya, keputusannya apa. Menurut Anda Januari permintaannya berapa? Oke, 50 ya, bulan fix ya. Kemudian Anda di bulan Februari berapa? 70 ya. 70 Februari. Sekarang lebaran bulan apa? Lebaran Maret ya. Nah, katakanlah ternyata Maret ini itu akan ada lebaran ya, lebaran. Nah, biasanya kan produk-produk tertentu itu cenderung permintaannya meningkat ketika mau lebaran gitu ya. Contohnya seperti biskuit, apalagi sirup makan, apalagi banyak ya, baju ya, cenderung meningkat ketika mau lebaran. Nah, misalkan produk tertentu di Maret ini ada lebaran ya. Lebaran itu apa? Idul Fitri ya. Idul Fitri. Permintaannya berapa nih Maret? 100. Nah, 100. Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Nah, dengan bentuk pola data seperti ini kita bisa mengidentifikasi bulan apa yang memiliki peningkatan permintaan. Oh, ternyata ini yang memiliki permintaan paling tinggi itu ada di bulan Maret. Ya. Nah, kita bisa identifikasi lagi ada apa di bulan Maret. Kenapa permintaan bisa sampai 100 atau titik puncak seperti itu ya? Oh, ternyata di bulan Maret ada lebaran. Ya. Tuh, jadi terkadang untuk permintaan itu dipengaruhi oleh faktor yang musiman atau yang terjadi untuk biasanya berulang gitu. Misal seperti lebaran, tahun baru, apalagi Idul Adha itu kan sesuatu yang berulang setiap tahunnya terjadi seperti itu ya. Kemudian yang keempat, pilih model forecast sesuai data yang terlihat. Nah, jadi untuk melakukan forecasting itu selain melihat pola data, juga nanti melihat menentukan metode mana yang paling cocok atau mendekati keakuratan paling tinggi seperti itu, yang memiliki tingkat keakuratan paling tinggi. Metode mana? Karena dalam melakukan forecasting itu terdapat beberapa metode seperti itu. Jadi biasanya untuk metode ini dia cenderung yang paling mendekati yang mana seperti itu ya. Jadi Anda selain melakukan perhitungan juga perlu menentukan nanti metode mana yang paling cocok untuk produk yang Anda analisis, yang Anda forecast permintaannya seperti itu ya. Hitung forecasting untuk periode data historical, kemudian periksa keakuratan dengan ukuran tertentu. Nah, kemudian Anda cek apakah hasil forecasting Anda akurat atau tidak. Ya. Kalau ternyata tidak akurat, maka Anda pilih metode lain yang lebih akurat seperti itu. Ya. Tetapi ketika metode yang Anda terapkan akurat, ya, maka Anda lakukan perkiraan horizon perencanaan. Jadi Anda melakukan forecasting atau perencanaan produksinya itu untuk berapa lama? Apakah untuk 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, atau 3 bulan ke depan? Seperti itu. Ya. Kemudian Anda monitor hasil dan ukur keakuratan forecasting. Nah, jadi nanti di pertemuan selanjutnya Anda akan menentukan metode mana yang memiliki keakuratan paling tinggi. Ya. Ya, untuk forecasting ini yang dilakukan ini forecastingnya time series ya, mengasumsikan bahwa apa yang terjadi di masa lalu akan berlanjut untuk terjadi di masa depan. Kemudian menghubungkan forecast hanya satu faktor, yaitu waktu. Nah, untuk metodenya yang diberikan untuk hari ini yaitu metode moving average dan juga exponential smoothing. Nah, untuk moving average, pertama ada metode naive forecast. Metode naive forecast ini permintaan periode sekarang dijadikan forecast periode selanjutnya. Nanti ada contohnya. Kemudian juga metode yang kedua untuk moving average, yaitu
simple moving average di mana demand stabil tanpa adanya pola perilaku tren dan siklus atau musiman. Nah, ini contoh dari metode moving average yang type approach ya. Anda bisa lihat di sebelah kiri ini ada kolom bulan Januari sampai Oktober. Kemudian di sebelah kanan ini ada order atau permintaan dari setiap bulannya. Contoh bulan Januari ordernya 120, Februari order atau permintaan dari customer ini 90 dan seterusnya sampai Oktober. Oktober ini permintaannya sebesar 90. Ya. Kemudian dilakukan forecasting atau peramalan dengan metode depth approach. Nah, jadi Anda bisa lihat ya, ini kolom yang ketiga ini merupakan hasil dari forecasting, ya. Nilai dari hasil forecasting. Kita lihat di sini bulan Januari ya, sehingga Januari karena ini anggaplah baru dimulai, sehingga untuk forecastingnya masih 0 karena tidak ada data bulan sebelumnya. Kemudian Februari ini ordernya berapa? 90 ya. Sebelum Februari ada nggak data permintaan bulan sebelumnya? Ada, yaitu bulan Januari sebesar 120. Nah, oleh karena itu pada bulan Februari diprediksi permintaannya adalah sebesar 120. Jadi data permintaan bulan sebelumnya digunakan sebagai forecast untuk bulan selanjutnya seperti itu. Dan seterusnya sampai bulan November. Nah, ini November diprediksi permintaan adalah sebesar 90 ya. Oke, tadi naik approach, kemudian sekarang itu simple moving average. Nah, untuk simple moving average ini rumusnya MA sama dengan sigma dan per N, di mana N ini adalah jumlah periode pada moving average menggunakan beberapa periode bersama namanya. Kemudian D adalah permintaan periode tertinggi. Ya. Ini saja kita contohkan ya. Nah, ini contoh metode simple moving average untuk periode 3 bulanan. Ya. Nah, di sini ada sama ya, ada periode dari bulan Januari sampai Oktober. Kemudian di kolom yang kedua ini ada order per bulan. Ya. Jadi setiap bulan ordernya sejumlah berapa. Nah, kita akan melakukan forecasting untuk bulan November. Di sini kan di order bulan November kan belum ada ya, oleh karena itu dilakukan forecasting. Ya. Nah, kita lihat karena kita akan melakukan forecasting untuk bulan November, jadi kita ambil data 3 bulan sebelumnya. Data 3 bulan sebelumnya bulan apa saja? Agustus, September, Oktober. Nah, jadi kita ambil nih Agustus ordernya sebesar berapa? 130. September ordernya sebesar 110. Oktober ordernya sebesar 90. Nah, jadi 3 bulan sebelumnya ini kita jumlahkan 130 ditambah 110 ditambah 90 sama dengan berapa? 330 dibagi 3 sama dengan 110. Sehingga diprediksi permintaan untuk bulan November yaitu sebesar 110. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Saya paham ya? Nah, ini sama ya. November ordernya itu 110 dari sini. Kemudian ini simple moving average. Jadi tidak hanya 3 bulan, tetapi juga Anda bisa menggunakan 4 bulan atau 2 bulan. Kemudian ini di contoh selanjutnya yaitu 5 bulan. Caranya sama ya, seperti yang 3 bulan sebelumnya. Kalau tadi hanya diambil 3 bulan sampai ini ya, 3 bulan ke belakang sebelum November ya, bulan Oktober, September, Agustus. Karena ini periodenya per 5 bulanan, jadi kita ambil datanya itu untuk perhitungannya yaitu sampai bulan Juni ya, gitu. Jadi sebelum bulan November, 5 bulan ke belakang kita ambil data permintaannya. Ya. 90 ditambah 110 ditambah 130 ditambah 75 ditambah 50. Nah, ini 5 bulan ke belakang kita totalkan dibagi 5. Oke. Nah, jadi sama seperti yang tadi. Berapa? 90 ditambah 110 tambah 130 tambah 75 tambah 50 dibagi 5 sama dengan 91. Artinya apa? Artinya diprediksi untuk bulan November permintaan akan terjadi sebesar 91. Oke, sama ya. Kemudian ini apa namanya? Ada lagi yaitu ini metodenya swing effect ya. Nah, kalau digambarkan secara grafis jangan seperti ini ya, di mana ada permintaan aktual, kemudian ada grafik
permintaan bukan permintaan hasil dari forecasting gitu ya. Ada yang beli hasil dari 3 bulanan, hasil forecasting 3 bulanan. Kemudian ada juga hasil forecasting 5 bulanan. Nah, ini kalau dikeluarkan secara oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum? Belum ya, bisa dipahami ya? Bisa. Ya, kemudian exponential smoothing. Ini untuk exponential smoothing. Kita lihat ya, bobot pada data terbaru lebih kuat, lebih responsif terhadap perubahan terbaru, lebih luas digunakan metode yang akurat, kemudian dapat statis minimal. Ya. Nah, jadi untuk metode exponential smoothing ini diterapkan yang namanya alpha. Gitu ya. Jadi nanti Anda menerapkan berapa alpha yang akan digunakan untuk metode exponential smoothing. Nah, pertama ini rumusnya ya, f t plus 1 sama dengan alpha dikali d ditambah 1 dengan alpha dikali f ya. Di mana f adalah forecast untuk periode selanjutnya, gitu ya. Karena yang namanya forecasting itu kan berarti Anda memperkirakan untuk setelah periode sekarang, sebelumnya atau selanjutnya ya. Kemudian ada D, ini adalah satu argumen pada periode saat ini. Kemudian ada F, forecast periode saat ini yang telah ditentukan sebelumnya. Ya. Kemudian ada alpha, faktor pembobot, konstanta, arus. Oke, nah jadi nanti menerapkan alpha, ini adalah contohnya ya. Ini di contoh di depan, alfanya adalah sebesar 0,2. Ya. Nah jadi alpha ini nanti digunakan supaya hasilnya ini mempertimbangkan berapa order di periode sebelumnya dan juga berapa hasil forecasting di periode sebelumnya. Jadi penggunaan alpha itu sebenarnya gitu ya. Nah ini langsung saja ke contoh ya. Nah dengan menggunakan rumus F sama dengan alpha dikali D plus 1 min alpha kali F ya. Nah ini karena untuk metode exponential smoothing itu untuk perhitungannya memerlukan data forecasting, makanya di sini dimulainya itu perhitungannya itu pada periode kedua. Ya. Nah jadi contoh ya, bukan akan melakukan forecasting untuk periode kedua. F2 di sini artinya forecasting untuk periode kedua. Sama dengan alpha dikali D plus 1 min alpha dikali F. Alphanya berapa? Gitu kan? 0,3 ya. Kemudian dikali D. D ini adalah demand. Demand, ini kita kan akan melakukan forecast periode kedua. Jadi demand yang kita gunakan ini adalah demand bulan sebelumnya. Ini satu ya, bulan sebelumnya. Nah, demand bulan 1 atau bulan Januari adalah sebesar 37. Jadi 0,3 dikali 37 plus 1 min alpha. 1 dikurangi 0,3 adalah berapa? 0,7 ya. Dikali F. F ini adalah hasil forecasting bulan 1 atau bulan sebelumnya. Nah ini kan hasil forecasting bulan sebelumnya tidak ada ya. Jadi karena ini baru pertama untuk forecasting bulan kedua. Jadi untuk F-nya ini anggaplah demand bulan sebelumnya ini sebagai nilai forecasting. Ya. Jadi kita input F1-nya adalah 37. Nah hasil perhitungannya ternyata adalah 37. Jadi berdasarkan contoh perhitungan forecasting di depan, untuk periode kedua itu diprediksi permintaan bulan Februari akan terjadi sebesar 37 ya. Akan terjadi prediksi ya. Kemudian ini contoh yang selanjutnya ya, untuk periode ketiga. Nah, Anda bisa melihat di sini ya. Jadi untuk F3 ini kita lihat alfanya 0,3, D2-nya itu adalah demand periode kedua. Berapa demand periode kedua? 40 ya. Ditambah alfa 1 min alfa 0,7 dikali F2. F2 itu apa? Forecasting periode kedua. Nah, kita kan sudah punya data atau nilai forecasting periode kedua. Jadi maksudnya sudah kita inputkan 0,3 dikali 40 ditambah 0,7 dikali 37 yaitu 37,9. Artinya diprediksi permintaan yang akan terjadi pada bulan Maret yaitu sebesar 37,9 ya. Nah ini hasil forecastingnya sama alfanya tadi 0,3 ya. Periode Maret 37,9 sama ya.
Kemudian ini jika dituangkan ke dalam bentuk grafik ya, misalnya seperti ini di depan. Nah yang biru ini adalah data aktualnya, kemudian ini yang pink atau yang muda ini adalah hasil forecastingnya ya, untuk alpha 0,3 dan 0,5 seperti itu. Ya tadi dua materi sudah disampaikan ya. Nah karena ini praktikum, jadi kita latihan di kelas ya. Siap? Ya. Oke, namun sebelum kita responsi, sebelum saya berikan tugas, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan? Oke, Maya. Oke, diskusi. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Tadi kan terdapat banyak metode yang digunakan untuk melakukan forecast ya, Pak. Apakah dengan metode-metode tersebut akan mencerminkan permintaan aktual dari perusahaan? Begitu. Akan mencerminkan Permintaan aktual dari perusahaan. Ya baik, terima kasih ya untuk pertanyaannya ya, bagus ya. Ya jadi hasil peramalan yang kita lakukan itu memang sesuai dengan namanya ya. Jadi kan kita meramalkan atau memperkirakan gitu ya. Tadi pertanyaan saya itu apakah hasil peramalan yang kita lakukan bisa mencerminkan permintaan perusahaan? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena memang tujuan dari metode peramalan ini itu untuk mendekatkan gitu ya, atau untuk memprediksi berapa permintaan yang akan terjadi di masa depan. Nah oleh karena itu hasilnya itu diharapkan nanti bisa mencerminkan atau setidaknya kita punya pegangan prediksi untuk periode selanjutnya itu kira-kira berapa order atau permintaan yang akan terjadi seperti itu. Jadi jawabannya ya. Jadi permintaan perusahaan dapat tercermin atau bisa diprediksi dengan dilakukannya analisis metode peramalan ini, forecasting. Ya, terima kasih tadi untuk pertanyaannya ya dari Maya dan juga Sia. Nah, sekarang kita ke praktikum ya, responsi ya, latihan di kelas ya. Nah, untuk responsinya, satu, tetapkan suatu industri di mana sekolah Anda bekerja sebagai manajer PPIC di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, gunakan historical data untuk melakukan forecasting, permintaan periode selanjutnya. Gunakan intuisi pada periode berapa saja kira-kira perakiraan perlu dilakukan penyesuaian yang cukup signifikan. Ya. Sudah semua? Sudah. Sudah ya. Oke, jangan lupa kalau sudah latihannya dikumpulkan ke LMS ITB. Jadi hasilnya di scan dan diupload di kelas paling telat jam 12 malam ini ya. Oke, nah mungkin itu saja ya untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pengajaran yang kami buat, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.